Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak yang sholih dan sholihah kelas 5. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Ibu Anis Yusniar, SPDI. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anakku yang sholih dan sholihah, di video pembelajaran kali ini Ibu masih menerangkan tentang cita-citaku menjadi anak yang sholih. Adapun tujuan pembelajaran yaitu tentang saling menghargai, tasamuh, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kita harus hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Merekalah yang berjasa kepada kita. Mereka membantu kita dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, hormat dan patuh kepada orang tua. Ayah dan ibu adalah orang pertama yang berjasa kepada kita. Ibu yang mengandung kita, setelah lahir, ibu merawat dan mengasuh kita dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Adapun ayah bekerja setiap hari untuk menafkahi kita. Pergi pagi, pulang sore dengan harapan keluarganya hidup sejahtera. Ayah dan ibu adalah orang pertama yang harus kita hormati. Semua nasihatnya wajib kita penuhi. Adik, kakak, kakek, dan nenek termasuk anggota keluarga. Kita harus patuh dan hormat kepada anggota keluarga. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 83. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Adapun hormat dan patuh kepada guru. Bapak ibu guru adalah orang tua kita di sekolah. Bapak ibu guru membimbing kita menjadi anak yang berilmu. Kita bisa membaca, berhitung, memiliki keterampilan karena jasa guru dengan penuh kasih sayang. Untuk itu, kita harus hormat dan patuh kepada guru. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, adapun saling menghargai, tasamuh. Tasamuh berarti toleransi, yaitu tenggang rasa atau saling menghormati dan menghargai, baik terhadap sesama muslim maupun dengan non-muslim. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan yang lain bisa menutupi kekurangan yang lain. Begitu juga sebaliknya. Disinilah pentingnya saling kena-mengena di antara sesama, karena saling membutuhkan dan saling mengisi. Allah memerintahkan untuk saling mengenal di antara sesama manusia. Namun, yang lebih utama di hadapan Allah adalah yang paling takwa di antara mereka.
Terhadap sesama umat muslim, kita harus bersatu, bekerja sama, dan saling menolong tanpa melihat perbedaan organisasi, suku, dan aliran. Yang perlu dipertimbangkan hanyalah mengandung perbuatan dosa dan pelanggaran atau tidak. Jika mengandung perbuatan dosa dan pelanggaran, maka kita wajib untuk menolak segala bentuk kerjasamanya. Hal tersebut ditegaskan oleh Allah di dalam Surah Al-Maidah ayat 2. Adapun terhadap non-muslim, kerjasama dan tolong-menolong ini hanya terbatas pada persoalan kepentingan dan urusan duniawi saja. Misalnya, kerjasama ekonomi dan perdagangan, penanggulangan bencana alam, dan meningkatkan taraf hidup fakir miskin. Contoh, perilaku tasamuh yang dapat kita terapkan sehari-hari, yaitu diantaranya tetap bergaul atau bersikap baik dengan orang-orang non-muslim dalam hal duniawi, seperti perdagangan dan bermasyarakat, tidak mencela atau memaki sesembahan orang lain, lapang dada dalam menerima setiap ada perbedaan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, terutama adalah dalam hal memilih agama. Anak-anakku yang soli dan solihah, adapun manfaat tasamuh, yaitu diantaranya menciptakan rasa aman, tenang, dan damai, menciptakan keharmonisan, menciptakan rasa saling menghormati, meringankan penderitaan orang lain, mempererat persatuan dan kesatuan, menghilangkan rasa benci, dendam, dan permusuhan, meningkatkan derajat manusia baik di hadapan orang lain maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soli dan solihah, mungkin materi yang Ibu sampaikan hari ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.